Ayo mah, dikit lagi kita ketemu Lenong. Papa udah gak sabar mau kasih kejutan ini buat dia. Iya, Lenong pasti seneng banget, Pak. Pas tahu kalau dia sekarang punya adik. Aduh, Mama sama Papa mau ngasih kejutan apa ya buat aku? Pasti Mama sama Papa mau beliin aku rumah atau enggak mau beliin aku mobil. Oke, kita udah sampai, Mah. Kita jemput dulu Lenong, abis itu kita bawa Lenong ke panti asuhan. Kita bakalan surprisein dia di sana. Dia bakalan tahu kalau dia mau punya adik. Oke, Pak, ayo turun. Yuk. Itu dia. Mama, Papa. Hai Lenong, Mama Papa sampai. Lenong, ayo. Mama sama Papa ada kejutan buat kamu. Mama, Papa. Sebenarnya Mama sama Papa mau ngasih surprise aku apa sih? Ada Leno, kamu pasti bakalan bahagia banget. Iye, kamu bakalan bahagia banget. Tuh kan kejutannya bakalan bikin gue bahagia banget. Pasti gue dibeliin mobil atau rumah nih. Ya udah ayo, sekarang ikut Mama Papa. Oke Mama, Papa. Sini Mama tutup dulu ya mata kamu buat kejutannya. Ya ampun, pakai ditutup segala mata aku. Berarti ini surprise banget ya? Iya, Nong, ini surprise banget. Kejutan pokoknya. Yuk, ya udah pakai dulu penutup matanya. Oke, Mama. Nah, udah kan? Yuk, sekarang kita jalan sini, Mama pegangin. Oke, ayo, Mah. Ayo. Nah, sekarang kita udah sampai. Jangan dibuka dulu ya penutup matanya, Lenong. Wah, Mah, Pah, ini aku di mana? Kemana ini? Nanti juga kamu bakalan tahu. Aduh, apa ya? Aku jadi deg-degan. Oke, sekarang kamu boleh buka penutup matanya. Aduh, gak sabar nih. Gue dibeliin mobil atau dibeliin rumah ya. Ya udah, Mah. Ini sekarang aku buka ya. Surprise! Ini apa, Mah? Kok panti asuhan? Kamu belum bisa nebak, Lenong, kenapa kita kesini? Enggak, Mah. Aku nggak ngerti kenapa kita ke panti asuhan. Dan surprise kejutan buat aku apa? Jadi kejutan buat kamu itu, Mama sama Papa bakalan angkat anak dari panti asuhan ini. Jadi kamu bakalan punya saudara, Lenong. Iya, kamu bakalan punya adik. Jadi di rumah kamu bakalan ada temennya. Dan kamu gak bakalan kesepian, Lenong. Apa, Mah? Pah, kejutannya Mama dan Papa bakalan adopsi anak. Dan aku bakalan punya adik tiri. Aku bakalan punya adik. Iya bener Lenong, ini kejutan yang Mama dan Papa mau kasih buat kamu. Apalagi kemarin kan waktu Ade meninggal, kamu sedih banget Lenong. Jadi dengan adanya adik baru ini buat kamu bakalan punya temen dan gak jadi kesepian lagi di rumah. Kamu pasti bahagia banget. Iya Lenong, Mama sama Papa bahagia banget karena bisa angkat anak dari panti asuhan. Mama sama Papa juga yakin kamu juga pasti bahagia banget. Soalnya kamu jadi punya adik, jadi punya saudara, jadi kamu gak bakalan kesepian. Ya ampun, rasanya gue mau teriak dan nangis. Mimpi buruk apa gue? Sampai-sampai Mama dan Papa ngangkat anak kayak sekarang. Aduh. Bentar ya, ini adik kamu yang baru Lenong. Mama panggilin dulu ya. Salsa. Enggak. Gue gak mau punya adik tiri. Gue gak mau kalau sampai perhatian dan kekayaan Mama Papa terbagi karena ada adik tiri ini. Gue gak mau, gue gak terima. Tapi gimana caranya? Gue harus apa? Sekarang gue harus gimana lagi? Gue gak terima. Mimpi buruk apa sih gue sampai bisa punya adik tiri kayak gini? Ternyata di sekolah ini ada siswa paling miskin, yaitu si anak baru itu. Gue bakalan bikin dia malu di sekolah ini. Vanessa,
Papa kamu yang tukang bajai nggak nganterin kamu sekolah lagi hari ini. Hah, Vanessa? Papa lu tukang bajai? Serius, papa kamu tukang bajai? Jawab tuh, Vanessa. Jangan diem aja. Iya, teman-teman. Papa aku tukang bajai. Di sekolah ini, mana ada orang tuanya yang kerjanya tukang narik bajai. Cuma papa kamu doang, Vanessa. Iya, malu-maluin banget. Teman-teman, udah cukup. Ih, Berti, kamu ngapain belain dia? Kamu mau jadi bagian dari dia? Enggak, bukan gitu maksud aku. Emang salah ya kalau papa aku cuma tukang bajai? Ya salah lah, gak ada anak tukang bajai di sini selain kamu. Iya, maaf ya kalau papa aku cuma tukang bajai. Aku di sini cuma dapat beasiswa. Pantesan aja. Vanessa, kalau kamu mau hidup kamu aman di sekolah ini, kamu harus turutin semua perintah aku. Aduh, ada-ada aja deh si Lenong. Aku nggak ikut-ikutan ah. Bye, Vanessa. Sama, gue juga nggak ikut-ikutan dah. Bye. Perintah apa, Lenong? Kerjain nih PR aku buat besok. Harus selesai ya. Gak mau, Lenong. Itu kan tugas kamu. Aku juga pulang sekolah mau bantuin papa aku habis narik bajai. Wah, Lenong berani nolak tuh dia. Heh, kamu kerjain PR aku atau aku bakalan buat kamu sengsara di sekolah ini. Ya udah ya, aku kerjain. Nah, gitu dong nurut. Anak tukang bajai belagu banget sih nolak perintah aku. Yuk teman-teman, cabut kita pulang. Yuk. Tukang bajai. Vanessa, aku duluan ya. Maaf aku nggak bisa bantu kamu. Iya nggak apa-apa kok Berti. Bye. Non, ayo pulang Non. Pesawat pribadi Non udah siap. Aduh, bodyguard, kamu ngapain sih di sini? Disuruh sama mami dan papi Non. Karena kata mereka Non ditelepon gak diangkat-angkat. Mereka khawatir makanya saya langsung samperin ke sekolah. Aduh, yaudah ayo naik pesawat. Pesawatnya diparkirin jauh kan dari sekolah ini. Gak ada kan teman-teman aku yang lihat? Iya, di sana Non gak ada yang lihat kok. Yaudah yuk. Baik Non, pesawat segera berangkat. Mohon dipakai sabuk pengamannya ya. Oke bodyguard. Oh ya bodyguard, aku tuh ada 2 PR hari ini. Yang satu aku bisa kerjain sendiri. Nah yang satu lagi kamu bisa kerjain gak? Aku minta tolong dong kerjain. Waduh, mohon maaf sekali Non, saya tidak mengerti bagaimana kalau saya telepon langsung guru les Non yang dari Jepang untuk kerjain tugas Non. Oke, ya udah kalau gitu suruh guru dari Jepang aja ya yang kerjain tugas aku yang satu lagi. Soalnya aku males banget kalau ngerjain langsung dua-duanya. Nggak sekalian aja Non, semua tugasnya dikerjain sama guru dari Jepang. Ya udah deh boleh, suruh dia kerjain semuanya. Soalnya hari ini itu Mami minta temenin aku ke Korea buat beli baju. Takutnya nggak keburu lagi aku ngerjain tugasnya. Baik Non, segera saya telepon nanti. Oh ya Non, tadi Nyonya bilang sama saya, Non jangan lupa untuk beli rumah lagi ya nanti di Jepang. Karena Non harus punya 1 rumah minimal di setiap negara. Aduh yaudah ya. Nanti pas aku ke Jepang sama Mami, aku beli rumah. Siap, ayo Non. Tadi di sekolah bener-bener gak disangka-sangka banget. Bisa-bisanya orang yang namanya Lenong itu nyuruh aku untuk ngerjain tugas dia dan nurutin semua perintah dia. Dia pasti ngelakuin itu karena dia tahu kalau papa aku itu tukang bajai. Kayaknya Lenong itu nilai orang dari harta kekayaannya deh. Dia siapa sih sebenarnya? Dia bilang dia sultan paling kaya di sekolah. Tapi aku pengen tahu, dia sesultan apa sih sebenarnya? Leno, kamu denger ya baik-baik. Kamu gak bisa lagi nyiksa aku karena aku gak akan tinggal lagi sama kamu dan aku juga udah gak mau kok tinggal sama kamu. Maksud kamu? Aku bakalan tinggal lagi di rumah papi aku yang kaya raya dan sultan itu. Dan aku juga udah bilang ke bapak soal kamu ngejahatin aku dan nyiksa aku di rumah ini. Aduh, kok jadi gini sih? Lenong, bapak,
Bapak udah dengar semuanya dari Bulan. Dan Bapak nyesel sekarang baru percaya sama Bulan. Kamu bener-bener saudara yang jahat dan tega ya sama saudaranya sendiri, Lenong. Assalamualaikum. Oh iya, Bapak, itu Papi udah jemput di depan rumah. Ayo Pak, kita ke depan. Ayo Bulan. Lenong, Bapak belum selesai bicara sama kamu ya. Lihat nanti kamu. Ya ampun, sekarang si Bulan beneran jadi sultan lagi. Dan Bapak jadi beneran benci sama gue. Bulan, ayo kita pulang. Ayo Pi. Bapak, saya izin ya untuk pulang sama Bulan ke rumah saya. Nanti saya akan sering-sering ajak Bulan juga kok untuk main ke sini. Aku nggak nyangka bisa kembali lagi ke rumah Papi. Iya Pak, titip Bulan ya Pak. Yaudah ya, saya ke mobil duluan. Bulan, Papi ke mobil duluan ya. Iya Pi. Bapak, aku pamit ya Pak. Aku tinggal sama Papi. Tapi aku nanti bakalan sering juga kok main ke rumah Bapak. Iya Bulan, Bapak tunggu ya. Kamu main-main ke rumah juga. Ibu, aku pamit juga ya Bu. Iya. Oh iya, bentar ya Pak. Aku mau ngomong sama Lenong. Bye Lenong, sekarang kamu udah gak akan bisa lagi buat nyuruh-nyuruh aku dan nyiksa aku. Karena sekarang aku kembali lagi jadi sultan. Oh ya, tenang aja, aku juga gak akan kok bongkar rahasia kamu di sekolah kalau kamu itu sultan bohongan. Karena sekarang aku udah gak mau lagi ngurusin hidup kamu. Tetap aja jadi sultan bohongan, gak masalah kok. Bye. Kenapa sih si Bulan bisa jadi sultan lagi dan gue harus terus-terusan hidup miskin kayak gini? Sedangkan dia enak-enakan jadi sultan dan sekarang bapak juga benci sama gue. Kenapa sih hidup gue harus kayak gini? Gue gak mau hidup miskin kayak gini. Gue juga mau jadi sultan. Lenong, mulai hari ini kamu yang ngerjain seluruh pekerjaan di rumah tanpa terkecuali. Kamu juga yang harus dagang di pasar. Iya Pak. Gue capek hidup miskin.